Seorang ibu hanya ingin membeli obat untuk cucunya. Tapi seorang polisi arogan menuduhnya pencuri. Dan ketika harga dirinya diinjak di depan umum, anaknya datang. Bukan dengan surat kuasa, tapi dengan seragam militer dan kemarahan seorang anak yang tak bisa diam. Langit Jakarta hari itu seperti ditempa besi panas. Tidak ada awan, tidak ada angin, hanya terik yang membungkam, seolah kota ini sedang menahan napas. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan dan deru AC gedung-gedung pencakar langit, sebuah mobil tua warna silver melaju pelan menuju basement Mall Central City. Di dalamnya, Ibu Surti memegang kemudi dengan dua tangan. Jari-jarinya yang keriput menekan tombol unlock saat sensor parkir berbunyi. Napasnya agak tersengal. Bukan karena lelah, tapi karena beban yang tak terlihat, beban seorang ibu yang tahu uang pensiunannya tak cukup, tapi tetap harus menyembuhkan cucunya. Di kursi belakang, Dinda tidur. Wajah mungilnya memerah oleh demam. Nafasnya pendek-pendek, seperti anak kecil yang sedang berperang sendirian melawan sakit. Tangannya menggenggam erat boneka kelinci usang, hadiah dari sang ayah, Arka, sebelum berangkat tugas ke perbatasan 6 minggu lalu. Sudah dekat, sayang, bisik Ibu Surti, menoleh sejenak. Nenek beli obat, nanti kamu bisa main lagi di halaman. Ia menarik napas dalam. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena rasa bersalah. Bagaimana mungkin seorang nenek tidak bisa menyembuhkan cucunya hanya karena uang? Mobil berhenti. Mesin dimatikan. Ia turun, membuka pintu belakang, menggendong Dinda yang masih terlelap, lalu mendorong kursi roda bayi yang disewa dari petugas parkir. Di bahunya, tas kain lusuh, bekas bungkus beras yang dijahit ulang, digantung seperti simbol kehidupan yang sederhana, tapi tegar. Lift naik ke lantai 2. Pintu terbuka. Dunia berubah. Lantai mengkilap. Lampu kristal. Wangi parfum mahal. Orang-orang berjalan dengan santai, berbelanja tanpa peduli harga. Anak-anak tertawa di toko mainan. Pasangan muda selfie di depan cermin besar. Semua terasa jauh dari dunianya. Ibu Surti menunduk. Merapatkan kerudungnya. Ia merasa seperti penonton di film yang bukan untuknya. Tapi ia tidak mundur. Apotek Sehat Selalu ada di ujung koridor. Ia masuk. Dingin. Terlalu dingin. AC-nya menusuk tulang. Petugas apotek, seorang wanita muda ramah, menyapa. Selamat siang, Bu. Butuh bantuan? Iya, Dik. Paracetamol sirup dan amoxicillin untuk anak 5 tahun. Demam tinggi sejak semalam. Ada resep, Bu? Ibu Surti menggeleng. Dokter sudah kasih tahu dosisnya. Tapi saya lupa bawa catatannya. Anak saya yang pegang, dia kerja. Petugas tidak protes. Mengambil obat. Menuliskan aturan minum. Harganya muncul di layar, Rp387.500. Ibu Surti merogoh tas. Dompet tipis. Uang pas. 100.000, 2 lembar 50, 3 lembar 20, dan recehan. Ia hitung pelan-pelan. Tidak ingin salah. Tidak ingin dipandang rendah. Ini, Bu, kata petugas, memberikan kantong plastik. Minum sesuai anjurannya. Terima kasih, gumam Ibu Surti, suaranya lembut. Lalu matanya tertuju pada rak di samping kasir. Botol minyak kayu putih merek Caplang.
yang selalu dibeli Arka kalau pulang dinas. Katanya, aromanya bikin ingat rumah, Bu. Hatinya terenyuh. Ia ambil 1 botol. Letakkan di meja kasir. 1 lagi, Dik. Petugas tersenyum. Untuk siapa, Bu? Untuk anak saya. Prajurit. Jarang pulang. Obat dan minyak kayu putih dibayar. Ia keluar, membawa harapan dalam kantong plastik tipis. Namun, 5 menit kemudian, sebuah teriakan memecah suasana. Tas saya hilang. Coklat. Di dekat toilet. Keamanan mal langsung bergerak. CCTV dicek. Rekaman menunjukkan seorang perempuan berkerudung keluar dari apotek, membawa kantong, lalu menuju lift. Mirip Ibu Surti. Cukup mirip. Dan cukup bagi Brigadir Raka Bramasta untuk bertindak. Raka bukan polisi biasa. Ia petarung jalanan yang naik pangkat cepat karena jago tembak dan loyal pada atasan. Tapi hatinya keras. Tatapannya tajam, mulutnya pedas, dan egonya setinggi menara. Hari itu, ia sedang cadangan, dipinjamkan ke mal untuk pengawalan acara ulang tahun. Tapi baginya, seragam adalah mahkota. Dan siapapun yang melanggar aturan harus diratakan. Ia melihat rekaman. Melihat wajah Ibu Surti. Itu dia, teriaknya, seperti singa yang mencium darah. Ia berlari, pistol di pinggang, rompi biru berkibar. Menyeret Ibu Surti dari antrian lift. Ibu, berhenti. Anda kena tangkap. Ibu Surti terkejut. Dinda menangis terbangun. Apa, Pak? Saya tidak. Diam, bentak Raka. Jangan pura-pura. Kami punya bukti. Anda baru saja mencuri tas coklat di lantai 2. Tas? Saya cuma beli obat. Lihat saja isi kantong saya. Isi kantong? Atau barang curian? Raka merampas kantong, membukanya kasar. Obat-obatan jatuh ke lantai. Minyak kayu putih pecah. Aromanya menyebar. Ini obat, Pak. Untuk cucu saya. Dia sakit. Lihat saja. Sakit? Atau akting? Raka tertawa dingin. Setiap penjahat punya cerita menyentuh. Tapi negara nggak butuh drama. Negara butuh hukum. Ia menarik lengan Ibu Surti. Kerudungnya nyaris copot. Sandalnya terlepas. Beberapa orang merekam. Ada yang berseru, itu kan nenek-nenek. Tapi tidak ada yang maju. Manajer mal datang, membawa hasil analisis CCTV. Pak polisi, tunggu dulu. Wanita yang mengambil tas itu memakai baju ungu. Ini rekamannya. Nggak usah rekaman sekarang, potong Raka. Saya yang tanggung jawab. Prosedur harus jalan. Kalau kita ragu-ragu, besok mal ini jadi pasar loak. Ia mendorong Ibu Surti ke pos keamanan. Perempuan tua itu terjatuh. Lututnya lecet. Tapi air matanya tidak jatuh karena sakit. Jatuh karena harga dirinya diinjak-injak di depan umum. Di pos kecil itu, ia dipaksa duduk. Tangan gemetar. Napas sesak. Layar CCTV masih berputar. Dalam 20 detik lagi, akan terlihat bahwa pelakunya bukan dia. Tapi Raka tidak peduli. Ia bicara ke radio. Pos 2, ini Brigadir Raka. Pelaku pencurian diamankan. Identitas belum jelas. Diduga residivis.
minta backup dari Polsek. Dan saat itulah, di ruang rapat markas Komando TNI AD, ponsel milik Letnan Kolonel Arka Bayu Pratama berdering. Nomor tak dikenal. Arka mengangkat. Wajahnya tenang. Mata sipitnya menatap lurus ke depan, seperti elang yang mengintai mangsa. Suara di ujung sana gemetar. Mas Arka. Ibu. Ibu ditangkap polisi, katanya nyolong, videonya udah viral, tolong. Arka tidak menjawab. Ia membuka aplikasi media sosial. Mengetik nama ibunya. Dan dalam hitungan detik, video itu muncul. Durasi, 1 menit 47 detik. Judul: Nek-nek kan diciduk polisi gara-gara nyolong tas. Tapi lihat deh reaksi anaknya. Rekaman menunjukkan ibunya ditarik seperti penjahat. Dan di akhir, suara Raka terdengar jelas. Ngaku aja, Bu. Biar cepat. Nanti kalau anakmu jenderal, saya tangkap juga. Arka menutup ponsel. Tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Hanya tatapan. Seperti gunung yang diam-diam mulai retak. Ia berdiri. Langsung menuju pintu. Ajudannya buru-buru mengikut. Pak, rapat koordinasi operasi masih berlangsung. Batalkan, potong Arka, suaranya rendah, tapi mengiris. Ibu saya sedang ditahan oleh orang yang mengira kekuasaan itu hak, bukan amanah. Dan hari ini, aku akan ajarkan dia bedanya. Video itu menyebar seperti api di tengah hutan kering. Awalnya hanya di grup WhatsApp tetangga. Lalu ke Twitter. Lalu ke TikTok. Dalam 2 jam, nenek diciduk polisi jadi trending nomor 1. Netizen marah. Banyak yang mengenali Ibu Surti sebagai guru SD pensiunan yang dulu terkenal baik hati. Ini ibu saya, Bu Surti. Dulu ngajarin saya baca. Sekarang diperlakukan kayak penjahat. Polisi mana yang begini? Emang seragam bikin gila? Kalau anaknya jenderal, ditangkap juga? Wah, tunggu aja. Di pos keamanan mal, Raka masih bersikap santai. Ia duduk, minum kopi, sambil tertawa dengan petugas keamanan. Lihat tuh, Bu. Videonya viral. Artinya, saya benar. Publik dukung saya. Ibu Surti tidak menjawab. Ia menatap layar ponsel salah satu petugas. Melihat wajahnya sendiri di thumbnail video. Merasa seperti binatang yang dikurung untuk ditonton. Saya tidak mencuri, bisiknya. Saya hanya ingin obat untuk cucu saya. Cucu? Itu alibi, kata Raka. Kalau benar-benar butuh, kenapa nggak minta bantuan? Sekarang malah nyolong. Dasar culas. Tiba-tiba, lampu pos redup sejenak. Lalu, suara mesin mobil sport menggelegar dari luar. Semua menoleh. Sebuah Hummer H2 hitam matte melaju pelan menuju pintu utama mal. Kaca gelap. Ban besar. Antena kecil di atap, tanda kendaraan dinas level tinggi. Pintu terbuka. Seorang pria keluar. Seragam loreng TNI AD. Lencana bintang 2 di pundak. Postur tegap. Wajah dingin. Langkahnya mantap, seperti tank yang tak bisa dihentikan. Orang-orang membisu. Petugas keamanan saling berbisik. Itu Letkol Arka Bayu? Dari Pusat Komando Strategis? Raka mendengar. Tertawa. Jenderal kecil datang? Biar dia lihat bagaimana hukum bekerja.
Arka tidak langsung masuk. Ia berdiri di depan pintu kaca, menatap ke dalam. Matanya mencari. Dan ketika menemukan ibunya duduk di pojok, tangannya gemetar, wajahnya basah oleh air mata. Dunianya runtuh. Perlahan, ia melangkah. Setiap langkah seperti dentuman drum perang. Petugas keamanan memberi jalan. Raka berdiri, dada membusung. "Ya, Pak. Ada yang bisa dibantu? Ini kasus pencurian." Arka tidak mendengar. Ia berjalan langsung ke arah ibunya. Berlutut. Memeluknya. "Ma. Maafkan ayah," bisiknya, suaranya serak. "Ayah terlambat." Ibu Surti menangis. Erat. Seperti anak kecil yang akhirnya bertemu orang tuanya setelah tersesat. Arka mengusap rambutnya. Lalu menatap Raka. "Siapa kamu?" "Brigadir Raka Bramasta, Satuan Lalu Lintas, sedang bertugas di sini," jawab Raka, masih sombong. "Ini pelaku pencurian, Pak. Kami sedang proses." "Pelaku?" Arka berdiri. Suaranya tetap rendah. Tapi udara di sekitarnya berubah. "Anda bilang ibu saya pelaku?" "Ya. Ada bukti CCTV. Saksi. Dan tunjukkan buktinya." Raka membuka ponsel. Memutar rekaman. Menunjukkan sosok berkerudung keluar dari apotek. Ini dia. Setelah itu, tas hilang. Arka menatap layar. Lalu menatap manajer mall. "Mana rekaman toilet?" Manajer bingung. "Kami sudah tunjukkan ke Pak Polisi, wanita yang ambil tas itu pakai baju ungu." "Tunjukkan," perintah Arka. Manajer buru-buru membuka CCTV lengkap. Rekaman menunjukkan jelas. Seorang wanita baju ungu mengambil tas coklat dari rak dekat toilet. Ibu Surti bahkan tidak lewat situ. Ruangan hening. Raka berkeringat dingin. "Ini mungkin kesalahan teknis," gumamnya. Arka tidak marah. Ia melepas lencana militernya. Meletakkannya di meja. "Sekarang saya bukan perwira. Saya anaknya ibu ini." Ia melangkah mendekati Raka. "Dan kamu akan belajar arti hormat." Di dalam pos keamanan mall, udara tiba-tiba berubah. Seperti sebelum gempa. Seperti sebelum badai. Semua orang merasakan getaran yang tak terlihat, sesuatu yang besar akan terjadi. Arka berdiri tegak. Lencana militernya sudah tidak ada di pundaknya. Ia melepasnya bukan karena menyerah, tapi karena ingin bertindak sebagai manusia, bukan sebagai simbol. Ia melangkah mendekati Raka. 1 langkah. 2 langkah. Tidak cepat. Tidak perlahan. Tapi pasti. Seperti waktu yang tak bisa diputar ulang. Raka mundur setengah langkah. Mulutnya masih ingin berkata, tapi suaranya macet. "Kamu pikir," bisik Arka, "dengan seragam biru itu, kamu punya hak untuk menghina manusia?" Aku hanya menjalankan tugas," desis Raka, mulai gemetar. "Tugas?" Arka menatapnya lurus. "Tugasmu adalah melindungi, bukan mengintimidasi. Menegakkan hukum, bukan mempermalukan manusia tua yang sedang membeli obat untuk cucunya." Saya lihat CCTV. "Dan kamu tidak menunggu sampai rekaman lengkap diperiksa? Kamu langsung menuduh? Menarik? Memaki? Di depan umum?" Arka menoleh sejenak ke ibunya. Ibu Surti masih duduk,
Tangannya memeluk boneka kelinci Dinda. Matanya basah. Tapi kepala tetap tegak. Seperti pohon tua yang diterjang angin, tapi tidak tumbang. Arka menelan ludah. Lalu kembali menatap Raka. Kamu bilang, nanti kalau anaknya jenderal, saya tangkap juga. Suara Arka turun. Nyaris berbisik. Tapi lebih menakutkan dari teriakan. Sekarang dia di sini. Raka menelan ludah. Tangannya meraba pistol di pinggang. Arka melihatnya. Tidak bereaksi. Sentuh senjatamu lagi, ucapnya pelan, dan kamu akan merasakan apa artinya menjadi korban. Petugas keamanan diam. Manajer mal mundur. Beberapa pengunjung yang penasaran sudah merekam lewat ponsel. Kamera kecil di pojok pos bahkan otomatis merekam, tanpa sepengetahuan siapapun. Raka mencoba bertahan. Saya punya wewenang. Anda tidak bisa seenaknya masuk dan... Wewenang? Arka tertawa pendek. Kamu menyebut ini wewenang? Menuduh tanpa bukti? Menghina tanpa dasar? Membuat seorang ibu menangis di depan umum? Itu bukan wewenang. Itu arogansi. Dan arogansi harus dihukum. Sebelum Raka sempat merespons, Arka melangkah maju. Cepat. Refleks militer. Tangan kanannya menyambar pergelangan tangan Raka yang masih dekat pistol. Diputar. Ditekuk. Sekilas terdengar krek, tulang lengan bawah terkilir. Raka meraung. Arka mendorongnya ke dinding. Satu tendangan ringan ke lutut. Raka jatuh berlutut. Ini tidak prosedural, jerit Raka. Anda ancam polisi. Kamu bukan polisi, balas Arka dingin. Kamu pemeras harga diri orang lain. Dan hari ini, kamu akan belajar rasa malu. Tanpa senjata. Tanpa pasukan. Arka menghadapi Raka seperti pelatih bela diri menghadapi murid yang sombong. Raka mencoba meninju, Arka menghindar, lalu memukul saraf di lengan kirinya. Lumpuh seketika. Raka menendang, Arka menangkis, lalu menjatuhkannya dengan sapuan kaki. Raka mencoba bangkit, Arka menekan bahunya dengan lutut, menahannya di lantai. Setiap kata kasarmu, setiap tarikan kasarmu, setiap hinaanmu. Arka berbisik di telinganya. Akan kubalas dengan satu rasa sakit. Agar kamu ingat selamanya. Dengan gerakan presisi, Arka memutar pergelangan tangan Raka hingga ia meraung kesakitan. Tidak patah. Tapi cukup membuatnya tidak bisa memegang pistol selama berbulan-bulan. Lalu, Arka berdiri. Menatap semua yang hadir. Saya tidak membunuh. Saya tidak menusuk. Saya hanya memberi pelajaran. Ia menunjuk Raka yang terbaring meringis. Orang ini bukan contoh aparat. Dia contoh kegagalan sistem. Dan jika negara tidak menghukumnya, maka rakyat akan menghukumnya lewat ingatan mereka. Ia berjalan kembali ke ibunya. Mengangkatnya perlahan. Ma, ayo pulang. Malam itu, Jakarta tidak tidur. Video rekaman dari ponsel pengunjung, kamera mal, dan siaran langsung TikTok telah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Judul-judul muncul di media daring. Jenderal muda hajar polisi yang hina ibunya. Ibu pesan obat, dituduh pencuri, anaknya balas dengan darah dingin. Viral, ketika militer menjadi hukum untuk yang tertekan. Netizen terbelah. Beberapa mengecam Arka. Ini anarki. Militer main hakim sendiri? Negara butuh aturan,
bukan preman berseragam. Tapi mayoritas bersorak. Akhirnya, ada yang berani lawan polisi arogan. Saya nangis lihat neneknya. Bayangkan kalau itu ibu kita. Brigadir Raka selama ini sering bully pedagang. Sekarang kena karma. Di markas TNI, alarm internal berbunyi. Panglima TNI langsung menghubungi Arka. Arka, kamu tahu konsekuensinya? Kamu menyerang aparat penegak hukum. Ini bisa jadi skandal nasional. Arka menjawab tenang. Pak, saya tidak menyerang hukum. Saya menghukum ketidakadilan. Dan jika negara gagal melindungi seorang ibu yang hanya ingin menyembuhkan cucunya, maka saya akan menjadi pelindungnya. Saya siap diadili. Tapi tolong, jangan biarkan orang seperti Raka bebas. Di markas Polresta Jakarta Selatan, Raka dibawa dengan lengan digips. Wajahnya memar. Mulutnya bengkak. Saat ditanya wartawan, "Apa komentar Anda atas insiden ini?" Ia hanya menjawab, "Saya korban kekerasan militer." Tapi rekaman CCTV dan video pengunjung sudah terlalu jelas. Opini publik berbalik 180 derajat. Bahkan beberapa polisi muda berkomentar di media sosial. Malu jadi polisi kalau ada teman seperti Raka. Sementara itu, di rumah sederhana Ibu Surti di Cipinang, suasana sunyi. Arka duduk di kursi bambu, memandangi ibunya yang sedang menyuapi Dinda. Obat sudah diminum. Demam mulai turun. Anak itu tertidur pulas, tersenyum. "Maaf, Bu," bisik Arka. "Ayah seharusnya lebih sering pulang." Ibu Surti mengusap pipinya. "Kamu sudah cukup hebat, Nak. Hari ini kamu bukan hanya melindungi ibumu, kamu melindungi harga diri banyak orang." Arka mengangguk pelan. Ia melihat layar ponselnya. Notifikasi terus berdatangan. Pesan dari rekan-rekannya di TNI. Dari veteran. Dari rakyat biasa. Salah satu pesan membuat matanya berkaca-kaca. "Pak, saya penjual gorengan. Kemarin dimarahi polisi cuma karena parkir 5 meter dari trotoar. Saya nggak bisa melawan. Tapi lihat Anda, saya merasa ada yang masih peduli. Terima kasih." Arka menutup mata. Ia bukan pahlawan. Ia hanya seorang anak. Tapi kadang, satu anak yang mencintai ibunya bisa mengguncang sebuah sistem. Esok harinya, Komnas HAM mengeluarkan pernyataan resmi. "Kami mendesak Propam Polri untuk segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Brigadir Raka Bramasta. Kasus ini mencerminkan urgensi reformasi mental dalam institusi kepolisian." Dan di sudut ruang kerjanya, Arka menulis surat. "Untuk Presiden Republik Indonesia. Saya tidak minta imunitas. Saya tidak minta jabatan. Saya hanya minta satu hal, agar tidak ada lagi ibu yang dihina hanya karena ia tidak berseragam, tidak bersenjata, dan tidak punya kekuasaan. Karena ibu, Pak, adalah benteng pertama dari kemanusiaan kita semua." Pagi itu, Jakarta tidak bangun dengan suara klakson dan deru motor. Ia bangun dengan deru opini. Di seluruh platform media sosial, video Arka menghadapi Raka telah ditonton lebih dari 30 juta kali dalam waktu kurang dari 24 jam. Di TikTok, kolase rekaman CCTV, wawancara singkat dengan manajer mall, dan potongan suara Raka yang berkata, "Ngaku aja, Bu. Nanti kalau anakmu jenderal, saya tangkap juga," dijadikan bahan edukasi oleh akun-akun hukum dan HAM. Tagar hormat yang lemah meledak. "Saya penjual nasi bungkus.
Kemarin dimarahi polisi cuma karena gerobak saya mengganggu estetika. Saya diam. Tapi hari ini, saya merasa punya suara. Brigadir Raka bukan satu-satunya. Mereka ada di setiap pos, setiap terminal, setiap pasar. Mereka pikir seragam itu tongkat sihir. Arka bukan preman. Dia prajurit. Dan dia membela ibunya seperti kita semua ingin bisa lakukan. Media arus utama tidak bisa mengabaikan. TV nasional menayangkan ulang kronologi lengkap. 1. Ibu Surti datang untuk beli obat. 2. Tas hilang, bukan dicuri olehnya. 3. Raka bertindak tanpa verifikasi. 4. Arka datang, mengoreksi, lalu memberi pelajaran fisik. Wartawan mulai menggali masa lalu Raka. Dan yang muncul bukan hanya satu kesalahan, tapi pola. Laporan dari pedagang kaki lima, dipaksa bayar uang keamanan mingguan atau dagangannya disita. Rekaman suara dari seorang tukang ojek, dianiaya karena protes ditilang padahal lampu hijau. 2 laporan internal Propam yang pernah masuk, tapi ditutup karena tidak cukup bukti, meski salah satunya dilengkapi rekaman CCTV. Raka ternyata bukan korban sistem. Ia bagian dari sistem yang rusak. Di gedung DPR, anggota Komisi 3 meminta rapat darurat. Di Mabes Polri, Kapolri mengeluarkan pernyataan. Kami akan evaluasi ulang pelaksanaan tugas Brigadir Raka. Jika terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, sanksi tegas menanti. Tapi rakyat tidak puas. Mereka ingin lebih dari evaluasi. Mereka ingin pertanggungjawaban. Di depan Mabes Polri, puluhan mahasiswa berunjuk rasa damai. Poster-poster mereka sederhana, tapi menusuk. Seragam untuk melindungi, bukan menindas. Jangan salah artikan wibawa sebagai kekejaman. Kami tidak takut polisi. Kami takut kepada polisi yang tidak punya hati. Di tengah kerumunan, seorang nenek tua berdiri megafone. Saya bukan ibu jenderal. Saya cuma ibu pensiunan petani. Tapi hari ini, saya merasa punya anak seperti Arka. Terima kasih, Nak. Di ruang rapat Istana Negara, Presiden mengumpulkan para menteri. Ini bukan soal satu polisi. Ini soal kepercayaan rakyat. Jika kita biarkan, percikan ini akan jadi api besar. Kita butuh transparansi. Kita butuh keadilan yang terlihat, dirasakan, dan cepat. Keputusan diambil. Komnas HAM, Ombudsman, dan Dewan Pers akan membentuk tim investigasi independen. Semua pihak, TNI, Polri, MOL, saksi, korban, harus kooperatif. Dan Arka? Ia dipanggil ke markas besar TNI. Bukan untuk dipuji, tapi untuk diperiksa. Markas Komando TNI, Cilangkap. Ruangan sidang etik militer tertutup, tapi atmosfernya terasa sampai keluar gedung. Kamera wartawan berjejer seperti tentara cadangan. Ajudan Arka, Kapten Damar, berdiri tegak di luar pintu, wajahnya tegang. Di dalam, Dewan Kehormatan Militer duduk di balik meja panjang. 7 orang. Seragam rapi. Ekspresi dingin. Letnan Kolonel Arka Bayu Pratama masuk. Tidak membawa pengacara. Tidak membawa dokumen tebal. Hanya seragam bersih dan tatapan tenang. Ketua Dewan membuka sidang. Terlapor, Letnan Kolonel Arka Bayu Pratama, diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap aparat penegak hukum sipil, melanggar kode etik militer, serta mencoreng citra TNI dalam insiden di Mall Central City pada 12 April 2025. Apa tanggapan Anda?
Semua menunggu pembelaan teknis, argumen hukum, dalih emosional, atau minimal permohonan maaf. Tapi Arka tidak langsung menjawab. Ia berdiri, menatap satu persatu anggota dewan. Lalu, pelan-pelan, ia membuka saku seragamnya. Mengeluarkan sesuatu. Selembar foto. Diberikannya ke panitia. Foto itu diedarkan. Gambar, Ibu Surti sedang menggendong Dinda yang demam, duduk di kursi roda bayi, wajahnya basah oleh air mata, sandalnya copot, kerudungnya nyaris lepas. Di belakangnya, Raka menunjuk-nunjuk dengan muka marah. "Itu ibu saya," kata Arka, suaranya rendah tapi menggema. Usia 68 tahun. Guru SD pensiunan. Gaji bulanan 3,2 juta rupiah. Hari itu, ia hanya ingin menyembuhkan cucunya. Tapi yang ia dapatkan bukan obat, tapi penghinaan, penahanan tanpa dasar, dan harga diri yang diinjak-injak di depan umum. Ia berhenti, menarik napas. "Saya dilatih selama 18 tahun untuk melindungi negara. Tapi hari itu, negara gagal melindungi ibu saya. Tidak ada sirena. Tidak ada intervensi. Tidak ada klarifikasi. Yang ada hanya seorang polisi yang haus kekuasaan. Dan seorang ibu yang tidak punya siapa-siapa." Suara Arka naik, tapi tetap terkendali. "Saya datang bukan sebagai perwira. Saya datang sebagai anak. Dan ketika seorang anak melihat ibunya diperlakukan seperti sampah, maka nalurinya bukan berpikir. Nalurinya adalah bertindak." Ia menatap ketua dewan. "Ya, saya menyerang. Tapi saya tidak membunuh. Saya tidak menyiksa. Saya memberi pelajaran, seperti guru memberi hukuman pada murid yang bandel. Saya tidak menyesal. Tapi saya siap diberi sanksi. Karena saya tahu, militer butuh disiplin. Tapi tolong, jangan samakan antara menegakkan aturan dan mempermalukan manusia." Ia menoleh ke layar kecil di ruangan yang menayangkan cuplikan rekaman Raka. Orang itu bukan contoh polisi. Dia contoh kegagalan pendidikan, seleksi, dan pengawasan. "Jika saya dihukum karena membela ibu saya, maka tolong, hukumlah juga dia yang memulai segalanya." Sidang diam. Beberapa anggota dewan menunduk. Salah satu wanita di barisan belakang mengusap matanya. Ketua dewan mengetuk palu kecil. Sidang diskors selama 30 menit. Dewan akan berdiskusi. Di luar, kabar sidang menyebar. Netizen memantau langsung. Live Instagram, Twitter Spaces, YouTube, semua membahas. Arka bicara dari hati. Mereka mau hukum apa lagi? Kalau ini bukan keadilan, lalu apa namanya? Saya harap TNI tidak jadi alat politik. Hukum harus adil, bukan tunduk pada jabatan. Di rumah sakit, Raka masih dirawat. Lengan dan lututnya cedera. Dokter bilang butuh fisioterapi 3 bulan. Seorang reporter menyelinap masuk, mewawancarainya. "Pak Raka, apa komentar Anda atas pernyataan Arka di sidang etik?" Raka menatap kamera. Wajahnya masih bengkak, tapi matanya kosong. "Saya hanya menjalankan tugas." Tapi CCTV membuktikan ibu itu tidak bersalah. Saya pikir itu dia. Tapi Anda tidak menunggu verifikasi. Saya merasa terancam oleh kemarahan publik. Reporter menatapnya lama. "Pak,
Apakah Anda pernah minta maaf kepada Ibu Surti? Raka diam lama, lalu menggeleng pelan. Saya nggak salah. Saya cuma terlalu cepat bertindak. Reporter mematikan kamera. Dan di ujung video yang bocor ke publik, terdengar bisikannya. Tuhan, tolong jangan jadikan aku seperti dia. Istana Negara, Jakarta Pusat. Ruang rapat kabinet tertutup. Tirai tebal menutup jendela. AC menyala kencang, tapi suasana lebih panas dari terik siang. Presiden duduk di ujung meja, wajahnya serius. Di hadapannya, laporan lengkap dari tim investigasi independen, tebal, hitam putih, penuh fakta yang tak bisa dibantah. Rekaman CCTV membuktikan Ibu Surti tidak mencuri. Brigadir Raka bertindak sebelum verifikasi selesai. Ada 6 laporan masyarakat terhadap Raka selama 2 tahun terakhir, semuanya tercatat tapi tidak diproses. Arka tidak membawa senjata, tidak menganiaya, hanya memberi hukuman fisik terukur. Menteri Pertahanan angkat bicara. Pak Presiden, TNI siap menjalankan putusan Dewan Kehormatan. Tapi jika Arka dihukum berat, ini akan dilihat publik sebagai upaya membungkam suara keadilan. Kapolri menunduk. Kami sudah copot Raka dari jabatan. Propam sedang proses sidang etik internal. Jika terbukti bersalah, ia akan dipecat. Dipecat, potong Menko Polhukam. Itu saja? Setelah membuat ibu tua menangis di depan umum? Setelah merusak kepercayaan rakyat terhadap polisi? Kita butuh contoh, bukan kompromi. Di luar istana, demonstrasi semakin besar. Mahasiswa, buruh, pedagang kaki lima, bahkan pensiunan polisi ikut turun ke jalan. Mereka bawa spanduk. Jangan hanya dipecat, diadili. Arogansi polisi kekerasan negara. Kami tidak mau dilindungi oleh yang tidak punya hati. Media asing mulai menyorot. BBC, Indonesia's General versus Policeman, Sparks National Soul Searching. Al Jazeera, When a Mother's Dignity Shock a Nation. The Guardian, a viral slapted exposed systemic abuse of power. Tekanan internasional mulai masuk. Di dalam ruang rapat, suhu meningkat. Wapres angkat suara. Ini bukan soal TNI versus Polri. Ini soal rakyat versus ketidakadilan. Kita harus pastikan keadilan itu terlihat. Kalau tidak, kita kehilangan legitimasi. Presiden mengetuk meja. Saya ingin 2 hal. Pertama, proses hukum harus transparan, cepat, dan adil untuk semua pihak. Kedua, institusi kepolisian harus segera jalankan reformasi mental. Mulai dari pelatihan etika, sistem pengaduan online, dan evaluasi berkala terhadap anggota yang sering dapat laporan masyarakat. Kita tidak boleh biarkan 1 orang merusak wibawa 1000 polisi baik. Keputusan diambil. Kasus Raka dikirim ke pengadilan negeri atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pencemaran nama baik. Arka tetap menjalani sanksi militer ringan, tapi tanpa catatan disipliner permanen. Mall Central City diwajibkan bayar kompensasi kepada Ibu Surti dan dukung kampanye layanan tanpa hina. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Opini rakyat sudah berbicara. Dan rakyat memilih sisi mana mereka berdiri. Gedung Peradilan Militer, Cililitan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sidang etik militer dibuka untuk publik. Ruang sidang dipenuhi wartawan, aktivis, mahasiswa, dan perwakilan LSM. Di balkon, duduk puluhan ibu-ibu dari organisasi masyarakat, mereka datang untuk Ibu Surti.
Arka masuk tanpa pengawalan. Seragam rapi. Wajah tenang. Sidang dimulai. Ketua Dewan Kehormatan membacakan rekomendasi. Setelah mempertimbangkan fakta, konteks, dan niat terlapor, Dewan menyimpulkan bahwa Letnan Kolonel Arka Bayu Pratama memang melanggar kode etik dengan melakukan tindakan fisik terhadap aparat sipil. Namun, tindakan tersebut dilakukan dalam kondisi emosional tinggi sebagai respons langsung terhadap pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia terhadap keluarganya. Motifnya bukan balas dendam, tapi perlindungan dan pemulihan harga diri. Suara Dewan bergetar saat melanjutkan. Oleh karena itu, Dewan menjatuhkan sanksi. Penundaan promosi selama 6 bulan. Wajib mengikuti pelatihan mediasi konflik dan hak asasi manusia. Dan satu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Permintaan maaf resmi dari institusi kepada Ibu Surti sebagai bentuk pengakuan atas kegagalan negara melindungi warganya. Ruangan meledak. Orang-orang berdiri. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa menangis. Arka tidak tersenyum. Ia menunduk. Lalu berdiri. Terima kasih, Dewan. Saya terima sanksi ini. Tapi saya ingin katakan satu hal. Saya tidak minta simpati. Saya tidak minta jadi pahlawan. Saya hanya ingin dunia tahu bahwa harga diri seorang ibu tidak boleh diukur dari gajinya, statusnya, atau siapa anaknya. Ia layak dihormati. Hanya karena ia manusia. Ia menoleh ke arah pintu. Ibu Surti masuk. Didampingi Dinda yang sudah sembuh, berpakaian rapi, membawa boneka kelincinya. Ia berjalan pelan, tapi kepala tegak. Semua diam. Arka berlutut. Memeluknya. "Ma, maafkan ayah." Ibu Surti mengusap rambutnya. Suaranya pelan, tapi terdengar sampai ke belakang ruangan. "Kamu tidak perlu minta maaf, Nak. Hari ini, kamu bukan hanya memulihkan harga diriku. Kamu mengembalikan rasa aman bagi jutaan ibu di negeri ini." Di luar gedung, video langsung menyebar. Dalam 10 menit, rekaman pelukan itu ditonton 5 juta kali. Tagar pelukan yang mengguncang jadi trending. Seorang guru menulis di media sosial. "Saya menangis. Bukan karena sedih. Tapi karena akhirnya, negara mengakui bahwa rakyat kecil juga punya martabat." Sementara itu, di ruang tahanan markas Polresta, Raka duduk sendiri. Televisi di sel menayangkan sidang. Ia melihat Arka dipeluk ibunya. Melihat rakyat bersorak. Melihat Presiden menyampaikan pidato singkat. Kekuasaan bukan untuk ditunjukkan, tapi untuk dipertanggungjawabkan. Raka menunduk. Ia merogoh saku seragamnya yang sudah dilepas. Mengeluarkan secari kertas kecil. Surat dari ibunya dikirim kemarin. "Nak, dulu kamu bilang jadi polisi biar dihormati. Tapi hormat bukan datang dari pangkat. Datang dari hati. Maafkan ibu, aku baru sadar, kamu lebih mirip ayahmu, keras, tapi kadang buta melihat yang lemah." Air mata Raka jatuh. Pertama kali dalam hidupnya. Ia mengetuk pintu sel. Saya ingin bicara dengan penasihat hukum. Saya ingin minta maaf secara resmi." Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ruang sidang utama. Hari itu, langit mendung. Hujan turun pelan, seolah ikut meresapi beratnya proses yang sedang berlangsung. Brigadir Raka Bramasta masuk ke ruang sidang dengan lengan masih digips, wajah memar, tapi postur berbeda. Tidak lagi sombong.
tidak lagi menantang. Ia berjalan pelan, kepala tertunduk. Di belakangnya, puluhan korban dugaan pemerasan dan intimidasi hadir sebagai saksi moral. Mereka tidak membawa poster, tidak bersorak, hanya duduk diam, menatapnya, seperti bayangan-bayangan yang akhirnya bisa bicara. Jaksa membacakan tuntutan. Terpidana didakwa melanggar pasal 218 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang, serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik secara terang-terangan. Dalam pertimbangan, terdakwa bertindak tanpa verifikasi, mengintimidasi warga negara yang tidak berdaya, dan menunjukkan sikap arogan yang merusak citra institusi kepolisian. Oleh karena itu, jaksa menuntut hukuman 2 tahun penjara dan pemecatan tetap dari kepolisian. Sidang berlangsung emosional. Salah satu saksi, seorang penjual bakso keliling, bercerita, "Saya dipaksa bayar Rp50.000 tiap minggu. Katanya, uang jaga. Kalau nggak bayar, gerobak saya disita. Saya mau lapor, takut. Sekarang saya berani, karena lihat Bu Surti. Kalau nenek segitu berani, saya juga harus berani." Raka tidak membantah. Ketika hakim memberi kesempatan pembelaan, ia berdiri. Suaranya parau. "Yang mulia, saya dulu pikir seragam polisi membuat saya lebih tinggi dari orang lain. Saya pikir kekuasaan itu untuk ditunjukkan. Tapi hari ini, saya sadar. Kekuasaan sejati bukan saat kita bisa menekan, tapi saat kita bisa membungkuk untuk minta maaf." Ia menoleh ke arah Ibu Surti yang duduk di barisan depan, didampingi Arka. "Bu, saya mohon maaf. Saya telah merendahkan Anda. Saya telah menghina harga diri seorang ibu, seorang guru, seorang manusia. Saya tidak layak menyandang nama, pelindung, selama saya belum belajar menjadi manusia yang baik." Ruangan hening. Beberapa orang menangis. Hakim mengangguk perlahan. 2 minggu kemudian, vonis dijatuhkan. 18 bulan penjara, pemecatan tetap dari institusi kepolisian, dan wajib mengikuti program rehabilitasi mental selama 6 bulan setelah bebas. Keputusan diterima semua pihak. Tapi yang lebih penting dari vonis, reformasi dimulai. Kapolri meluncurkan program nasional. Polisi ramah, polisi merakyat. Pelatihan empati dan etika wajib untuk seluruh anggota. Aplikasi Laporpol, sistem pengaduan online anonim yang langsung terhubung ke Propam. Reward bagi polisi yang ramah dan inovatif. Blacklist bagi yang sering dapat laporan negatif. Di seluruh Indonesia, pos-pos polisi kecil mulai menempel stiker. "Selamat datang. Anda di sini aman. Kami ada untuk melindungi, bukan menakuti." Dan di pusat kota, tepat di depan Mall Central City, sebuah patung kecil didirikan. Bukan patung pahlawan perang, tapi patung Ibu Surti sedang memegang obat ditemani cucunya. Di dasarnya tertulis, "Untuk setiap ibu yang pernah diremehkan. Untuk setiap warga yang pernah dianggap kecil. Kalian punya harga diri. Dan suatu hari, dunia akan mendengar." Musim hujan datang. Jakarta basah, tapi hati banyak orang mulai kering dari dendam. Di desa kecil Cipinang Lama, rumah sederhana Ibu Surti tidak lagi sunyi. Setiap minggu pagi, ibu-ibu dari seluruh wilayah berkumpul di halamannya. Mereka bukan sekadar minum teh dan berbincang. Mereka belajar. Arka membantu mendirikan Rumah Ibu, pusat edukasi hak martabat, tempat para perempuan lanjut usia diajari
Cara melapor jika diperlakukan tidak adil. Hak konsumen. Dasar-dasar hukum. Teknik bicara di depan umum. Di dinding ruang belajar, tergantung foto besar. Ibu Surti dan Arka berpelukan di gedung militer. Di bawahnya tertulis kutipan darinya. Dulu saya takut bicara. Sekarang saya tahu, suara saya bukan lemah. Hanya saja, dunia belum siap mendengar. Suatu sore, Arka datang menjenguk. Ia tidak pakai seragam. Cuma kaos hitam dan celana lapangan. Duduk di kursi bambu, menyeruput teh manis. Dinda lari-lari di halaman, tertawa, sehat, bebas. Ibu Surti duduk di sampingnya. Kamu sudah tenang, nak? Arka mengangguk. Iya, Bu. Tapi kadang, saya masih marah. Bukan pada Raka. Tapi pada sistem yang membiarkan orang seperti dia naik pangkat. Tapi sekarang sudah berubah, kata Ibu Surti. Kamu tidak sendiri. Lihat saja, ibu-ibu di sini sekarang berani lapor kalau ada preman minta uang. Bahkan waktu polisi datang, mereka bilang, kami tahu hak kami. Kami punya aplikasi. Arka tersenyum. Kali ini, tulus. Ayah dulu bilang, seragam bukan alat untuk menginjak, tapi beban untuk mengayong. Ibu Surti mengusap tangannya. Dia bangga padamu. Saya tahu. Malam itu, Arka membawa ibunya ziarah ke makam sang ayah, Kolonel TNI Purnawirawan Bayu Wijaya, gugur dalam operasi penyelamatan sandera di Papua 20 tahun lalu. Langit gelap. Bintang bersinar redup. Arka berlutut di nisan. Menyentuh batu nisannya. Pak, saya jalankan janji saya. Saya jadi prajurit yang tegak. Tapi hari ini, saya belajar sesuatu baru. Bahwa keberanian terbesar bukan saat kita mengangkat senjata. Tapi saat kita berdiri untuk yang tak bisa berdiri sendiri. Ibu Surti meletakkan bunga Kamboja di nisan. Kami pulang, Mas. Anakmu sudah jadi pelindung yang kau impikan. Arka menatap langit. Angin berhembus pelan. Di ponselnya, notifikasi masuk. Sebuah video pendek dari seorang petani tua di Sulawesi. Ia sedang menunjukkan surat teguran dari oknum polisi karena motornya tidak pakai spion. Tapi kali ini, ia tidak takut. Ia rekam, unggah ke media sosial, tulis. Saya tahu hak saya. Saya akan lapor kalau diperlakukan semena-mena. Terima kasih, Bu Surti. Terima kasih, Jenderal Arka. Arka menutup ponsel. Tersenyum. Lalu berbisik, seolah kepada seluruh negeri. Perjuangan tidak berakhir ketika satu orang menang. Perjuangan dimulai ketika satu orang yang pernah jatuh. Berdiri. Dan mengulurkan tangan. Kepada yang lain. Kamera menarik mundur. Gambar terakhir. Papan nama, rumah ibu yang diterangi lampu minyak. Di atasnya, tulisan sederhana, tapi abadi. Di sini, yang lemah tidak sendiri lagi.